Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul Analisis Deskriptif dan Visualisasi Data Penjualan Buku dalam Proyek Portofolio Berbasis Python. Pertama, kami akan membahas tentang definisi permasalahannya. Nah, latar belakang dari pembuatan proyek ini itu dari penjualan dan rating buku merupakan indikator penting dalam menilai kualitas dan popularitas sebuah karya tulis. Namun, keduanya tidak selalu sejalan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genre, harga, jumlah halaman, dan popularitas penulis. Dataset yang kami gunakan yaitu berjudul Book Sales and Things dari Kaggle menyediakan data komprehensif tentang ribuan buku, termasuk informasi penjualan, rating, ulasan, harga, genre, dan penulis. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan memvisualisasikan pola-pola penting dalam data tersebut, mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi kesuksesan buku, serta mengevaluasi hubungan antara rating dan penjualan, dan serta dominasi genre atau penulis tertentu di pasar. Nah, selanjutnya, identifikasi permasalahan. Saat ini, informasi tentang penjualan dan rating buku bisa ditemukan dengan mudah di platform online seperti Amazon dan Goodreads. Tapi tidak semua buku dengan rating tinggi laku keras, dan ada juga buku dengan rating yang biasa saja justru laris. Ini berarti ada faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan buku di pasar selain sekedar penilaian pembaca. Nah, jadi jika kita bisa mengetahui faktor-faktor utama dan yang mempengaruhi penjualan dan rating buku, maka penulis dan penerbit bisa membuat strategi yang lebih tepat, sasaran, dan berbasis data. Nah, maka timbul pertanyaan untuk permasalahannya itu, bagaimana sih cara menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingginya penjualan sebuah buku? Nah, selanjutnya, asumsi awal, analisa kebutuhan dan batasan proyek. Pada proyek ini diasumsikan bahwa tingkat popularitas dan kesuksesan sebuah buku dapat dianalisis berdasarkan data penjualan, rating, jumlah ulasan, harga, jumlah halaman, kategori, serta nama penulis. Proyek ini menggunakan dataset Kaggle berjudul Book Sales and Ratings yang bersifat statis namun cukup representatif untuk analisis. Sebelum dilakukan analisis deskriptif dan visualisasi, data perlu melalui proses data cleansing, data preparation, dan feature engineering. Proyek ini dibatasi hanya pada analisis deskriptif dan visualisasi tanpa membangun sistem rekomendasi atau real-time analytics. Model klasifikasi atau regresi yang digunakan hanya sebatas pada algoritma umum seperti linear regression, decision tree, random forest, KNN, SVM, dan XGBoost. Nah, permasalahan dibatasi pada analisis dan klasifikasi penjualan buku dapat dilihat pada bagan data yang digunakan dari Kaggle Dataset. Machine learning yang digunakan algoritma klasifikasi dan regresi, dan klasifikasi resultnya yaitu model klasifikasi penjualan dan analisis rating buku. Nah, selanjutnya tujuan proyek akan bahas tujuan bisnis. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis dan mengklasifikasikan data penjualan dan rating buku berdasarkan atribut-atribut penting seperti harga, genre, jumlah halaman, serta jumlah ulasan. Melalui pemodelan ini diharapkan dapat diketahui bahwa faktor-faktor utama yang mengaruhi kesuksesan sebuah buku, baik dari sisi rating maupun volume penjualan. Nah, measurable outcomes atau business kriteria, yaitu hasil terukur yang diharapkan dari pemodelan klasifikasi ini adalah model prediksi yang memiliki akurasi minimal 70% dalam mengklasifikasikan buku ke dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah berdasarkan penjualannya. Visualisasi dan analisis korelasi antara variabel-variabel yang dapat membantu pengambilan keputusan bisnis secara data-driven. Nah, yang ketiga akan membahas telaahan data statistik atau masuk kepada exploratory data analysis. Sini kami akan bahas tentang dataset, analisis kebutuhan data, analisis statistik deskriptif, dan analisis korelasi serta analisis visual. Baiklah, saya akan melanjutkan ke dataset. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang import library apa saja yang digunakan. Nah, berikut beberapa library yang digunakan yaitu import pandas ASPD, import matplotlib .python import seaborn as.cns, import matplotlib.python as.plt. Nah, import panda ASPD ini digunakan untuk mengimpor library pandas dan memberi alias PD. Pandas digunakan untuk memanipulasi data, analisis data seperti membaca file CSV, mengolah tabel, dan mengatur data. Nah, selanjutnya import matplotlib
.python.splt digunakan untuk mengimpor modul Python dari library Matplotlib dan memberi alias PLT. Modul ini digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik batang, garis, atau pie chart. Selanjutnya, import Seaborn digunakan untuk mengimpor library Seaborn tanpa alias. Nah, Seaborn ini sendiri yaitu library visualisasi berbasis Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik statistik yang lebih menarik dan informatif secara visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Nugraha pertama saya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang EDE box size rating setelah kita lakukan import library terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke langkah kedua, yaitu program membaca isi dataset. Nah, di sini kita definisikan sebuah variabel yang kita ambil dari library PD, yaitu pandas. Sini kita aliaskan pandas sebagai PD. Nah, di sini kita ambil metode dari library pandas tersebut yang bernama readCSV, yang gunanya itu untuk membaca file dataset CSV dan menyimpannya dalam variabel agar bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, parameternya kita ambil path dari atau alamat URL dari folder yang berisikan dataset berformat CSV yang kita ambil dari Kaggle. Nah, selanjutnya di sini kita definisikan df dengan kita print df dengan function bernama head. Nah, guna itu untuk menampilkan statistik. Saya ulangi. Ini kita ambil dari library df dengan function head. Nah, gunanya ini untuk mengecek isi awal dataset seperti apa, seperti kolom apa saja dan apa saja contoh nilainya. Ini berguna untuk kita pahami data struktur dari dataset yang terlebih dahulu. Seperti di sini ada index, publishing year, book name, author, language code, author rating, book average rating, book ratings count, genre gross sales, and ATC atau dan lainnya. Nah, di sini kita tampilkan atau print juga dengan function describe. Itu gunanya itu untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik dan dataset. Artinya kita menampilkan dataset tersebut dalam bentuk angka. Outputnya ini mencakup seperti jumlah data atau count, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta ukuran kuartil. Nah, fungsi ini kita pahamin untuk memahami karakteristik umum data secara tepat, seperti sebaran nilai, konsistensi data, dan mendeteksi kemungkinan ada nilai ekstrem atau outlier. Seperti ini, di sini ada kita tampilkan semuanya dalam bentuk angka dan tidak ada terbilang dataset berisi tulisan atau string. Semuanya kita tampilkan dalam numerik jika menggunakan function describe. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu kita akan cleaning data tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini anggap saja kita mendefinisikan kita mau ambil dari data set ini kan ada publishing year. Ini kan tahunnya bervariasi ya, 1975, 1987, 2015, 2008, 2011, dan lainnya. Pastinya datanya itu lebih banyak dari ini. Ini hanya contoh kecilnya saja. Harusnya datanya itu lebih banyak lagi. Nah, di sini kita akan mengcleaning data terlebih dahulu, atau kita mengklasifikasi datanya terlebih dahulu sesuai yang kita mau. Nah, di sini kita bisa lihat kita
ambil saja intinya. Nah, di sini ada publishing year. Kita ingin mengambil data yang publishing year-nya itu lebih dari tahun 1900. Artinya kita mulai dari tahun 1901 karena data itu tahun itu tidak mungkin kan, tahun itu tidak mungkin datanya itu bernilai bernilai plot kan. Berarti kan datanya itu semua itu maksudnya tuh maaf, kalau tahun itu tidak mungkin semua itu bernilai float, pasti berbentuk integer atau bilangan bulat. Jadi data tahun itu tidak mungkin berbentuk float. Maaf. Nah, ini kode ini menggunakan untuk menyerit data hanya mencari baris-baris dalam kolom publishing year lebih dari 1900. Artinya ini diterbitkan sebelum tahun 1901 akan dibuang. Nah, berarti yang mulai dari 1901 sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyaringan data selanjutnya. Di sini kita bisa lihat df, isna, sum. Nah, dengan kita punya function isna dan function sum, dan kita ambil df itu kita bisa ingat lagi, df itu yang kita ambil untuk program membaca isi paketnya ini. Nah, jadi paket kita ini, kita lihat penjelasannya, digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang kosong atau tidak tersedia di dalam kolom dalam dataset. Dan perintah ini kita dapat mengetahui seberapa banyak data yang hilang pada tiap kolom, sehingga memudahkan proses pembersihan dan memastikan kualitas sebelum analisis berlanjut. Jadi kita lihat, kita hitung berapa data yang jumlah nilainya kosong atau tidak tersedia di setiap kolom dalam dataset. Nah, di sini kita bisa lihat kalau blok here ini memiliki 21 kolom dataset yang kosong. Language cat juga begitu, mempunyai 49 kolom dataset yang kosong. Artinya ada dua yang datasetnya kolomnya itu bernilai kosong, sebanyak 21 dan 49. Nah, ini kita lihat lagi, kita bersihkan lagi datanya dengan function drop. Nah, kita sini ada parameter ya, dua parameter, yaitu subset dan in place. Nah, nilai default dari subset ini kita buat menjadi book name, dan nilai default in place ini kita ubah parameternya menjadi boolean, itu true. Nah, kenapa ini langsung taruh parameternya terlebih dahulu, langsung parameternya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah function yang kalau misalnya A ini ada nilainya, misalnya itu nilainya itu sebuah A1. Nah, terus kita punya B, nilai function defaultnya itu B1 lah ya. Nah, function ini kita geser terlebih dahulu. Function X misalnya. Nah, function X ini kita return A tambah B. Salah ya. Nah, misalnya kita masukkan ke function ini, yaitu parameternya itu cuma misalnya itu kayak seperti misalnya itu 1
koma atau nilai defaultnya itu kita buat 1 aja. Nah, di sini akan terbaca nilai satunya itu adalah A, yaitu nilai A-nya itu sama dengan 1. Nah, nilai B-nya ini kita kan nggak ada isi parameternya ya. Jadi nilai B-nya ini terbaca sebagai B1 sebagai defaultnya. Jadi return-nya itu yaitu A1 tambah B1 seperti itu. Jadi itu sekilas saja untuk materi supaya mudah dimengerti lah intinya. Jadi ini nilai default namanya. Jadi kalau misalnya salah satu yang nggak ada parameter atau dua yang nggak ada parameter pun, misal kayak ini nih, misalnya ini kita kosong aja parameternya. Jadi nilai defaultnya itu mereturn A1 tambah B1 gitu. Jadi karena kan kita udah pasang nilai defaultnya terlebih dahulu kan di sini. Nah, seperti itu. Itu sekilas tentang materinya. Jadi perintah def drop subset bookname dan placer ini digunakan untuk menghapus baris-baris kolom atau bookname kosong yang tidak diisi. Jadi setelah menjalankan ini, dataset yang tersisa hanya yang punya nama buku lengkap. Karena ada in place true. Nah, perubahan ini langsung diterapkan ke data asli tanpa membuang salinan data baru. Tujuannya supaya datanya lebih lengkap dan bersih. Itu untuk gunanya ini untuk menghapus baris-baris kolom yang namanya itu nggak diisi, nggak ada kosong sama sekali lah gitu. Karena kan kita lihat ya tadi ada yang book name itu 21 biji kosong gitu. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu yang kosong. Nah, karena in place true, perubahan ini langsung diterapkan gitu. Itu maksudnya. Nah, terus kita bersihkan lagi kalau ada data yang duplikasi, kita gunakan berapa banyak data, kita gunakan function sum. Jadi kayak kita lihat baris yang isinya persis dengan baris lain gitu, kita mengetahui berapa banyak jumlahnya itu. Ini membantu mengetahui apakah ada data yang terulang supaya bisa dibersihkan agar analisisnya lebih akurat. Jadi kita nggak ada data yang terduplikasi gitu. Nah, di sini kita ada function unique yaitu digunakan untuk menghitung jumlah nilai unik atau berbeda di setiap kolom dalam data frame df. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa banyak variasi data yang ada dalam kolom. Dan jumlah itu untuk memahami keberagaman data seperti jumlah kategori berbeda, jumlah buku unik, dan pengarang dalam dataset. Jadi ini gunanya itu untuk menghitung ada nggak nilainya itu, berapa jumlah nilai itu yang unik gitu. Kayak unik itu dalam artian setiap misalkan ini unik itu ini nih misalnya book name nih unik itu lebih kayak kalau kita belajar basis data. Unik itu kita pahamin nama, kita ambil tadi book name ya, kita tadi ambil book name ya. Jadi kayak book name-nya itu kita lihat lagi. Nah, jadi kayak ibarat setiap kayak BN book name ya, BN1 itu namanya itu nggak boleh sama dengan BN2 dan nggak boleh sama dengan buku sampai nilai KN gitu, sampai nilai terakhirnya. Jadi itu nilai nama itu nggak boleh sama persis gitu. Jadi nama itu harus unik atau berbeda-beda gitu. Itu aja, kita periksa apakah nilainya itu ada yang kita hitung berapa jumlah nilai bukunya berbeda gitu, yang unik lah intinya. Oke, selanjutnya poin keempat sampai selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Aditya Nugraha. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syah Ramadan dengan NIM 2307 135316. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai proyek kami dengan judul analisis deskriptif dan visualisasi data
mengenai penjualan buku dalam projek portofolio berbasis bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai histogram yang nomor 4 ini dan juga group by yang ada pada nomor 5, di mana pada video sebelumnya telah membahas mengenai import library, program membaca isi dataset dan juga cleaning data. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu mengenai histogram, di mana penjelasan dari histogram tersendiri ialah merupakan bagan grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi suatu data numerik, di mana di project kami kali ini menggunakan bagan grafik yaitu diagram batang. Nah, langsung saja kita mulai dengan menekan tombol panah ini, lalu coba kita jalankan kodenya. Maka diagram batang berhasil dibuat, di mana penjelasan dari tiap kode tersebut ialah dapat dilihat di sini. Yang pertama itu ada plt.hist dengan dalam kurung df dalam kotak publishing year, di mana di sini untuk membuat grafik histogram yang menampilkan frekuensi buku berdasarkan tahun terbitnya. Nah, di sini ada yang kedua yaitu penggunaan X label untuk membuat label pada sumbu X dengan tulisan publishing year. Anda bisa lihat di sini. Sedangkan untuk Y label di situ ditandai dengan nama frekuensi, dan untuk title-nya yaitu menambahkan judul grafiknya, dan untuk dot show yaitu menampilkan grafik tersebut atau grafik diagram batang ini secara keseluruhan. Nah, di sini untuk penjelasannya secara keseluruhan, di mana dari gambar tersebut atau dari program yang dijalankan akan menghasilkan sebuah diagram batang, di mana itu mengabarkan sebuah distribusi data pada kolom publishing year. Ini kolomnya publishing year. Nah, di sini grafik hanya menunjukkan satu batang atau satu bar pada sumbu X, di mana itu menandakan bahwa seluruh data dalam kolom pada tahun terbit memiliki nilai yang sama atau hanya terdapat satu data yang valid. Nah, di sini terjadi karena hanya tahun terbit hanya terdapat satu pada dataset, yaitu karena sebelumnya kita telah menjalankan cleaning data, di mana hanya data yang pada publishing year pada lebih besar daripada 1900 yang akan ditampilkan. Atau dapat dijelaskan seperti ini, di situ dapat terjadi karena data pada kolom publishing year yaitu kemungkinan besar telah difilter atau difilter terlalu ketat sebelumnya, seperti dengan hanya mengambil data setelah pada tahun 1900 seperti pada cleaning data ini, di mana ini akan menjalankan pengambilan filter, di mana data yang ditampilkan hanya buku yang telah dipublish pada tahun setelah 1900, sehingga itu hanya menyisakan satu atau sangat sedikit data, dan ada juga kemungkinan besar bahwa nilai tersebut kosong ataupun tidak valid. Setelah itu kita lanjut pada materi di bawah, di mana di sini itu menampilkan buku yaitu berdasarkan genrenya. Di sini genrenya terbagi menjadi 4 berdasarkan yang dari datasetnya, yaitu ada untuk children, ada untuk fiction, dan ada untuk non-fiction, dan juga ada untuk genre fiction. Nah, di sini untuk penjelasan kode-kodenya dapat dilihat pada tampilan di bawah, di mana yang pertama yaitu TF genre value, yaitu value count, itu menghitung berapa kali setiap nilai unit muncul dalam kolom genre dalam data frame. Di sini akan menghasilkan series yang indeksnya adalah nama genre dan nilainya adalah jumlah buku dalam genre tersebut. Nah, di sini ada juga dot plot, di mana ini mengambilkan hasil dari value count dan membuat grafik batang atau bar plot dari data tersebut, di mana setiap batangnya mewakili satu genre dan tinggi batang menunjukkan jumlah buku dalam genre tersebut. Jadi maksudnya di sini dia akan mengambil genre, yaitu genre unitnya, dan tidak ada data tingkat pada genrenya. Sedangkan itu pembuatan X label, yaitu pembuatan label pada genre, pembuatan Y label untuk menghitung jumlah buku terhadap genrenya, dan title yaitu number book of each genre, yaitu judul dari diagram batangnya, dan show untuk menampilkan grafik yang telah dibuat secara keseluruhan. Di sini dapat dilihat dari box plotnya, children hanya memiliki nilai paling terkecil, dan untuk fiction mendapatkan nilai lebih, yaitu fiction memiliki buku, di mana buku fiction yaitu jumlahnya lebih kurang daripada 100, dan untuk non-fiction dapat dilihat di sini nilainya di sekitar
sekitar berada di 150-an. Sedangkan untuk genre fiction mendapatkan nilai tertinggi yang dapat dilihat pada bagian pertama ini, di mana nilainya dapat dilihat lebih dari 750 atau dapat dilihat pada diagramnya itu 760-an. Di sini data diurutkan yang terbesar dari kiri dan paling kecil yang berada di paling kanan, yaitu pada genre children itu tersendiri. Selanjutnya masuk ke materi group by, di mana masuk dari group by ini sendiri pada materi kami itu melakukan grup berdasarkan datasetnya, di mana grupnya itu mungkin saja merupakan dalam bentuk author ataupun genre dan lain sebagainya. Di sini yang pertama ada grup berdasarkan author yang dihitung berdasarkan book average rating, di mana nilai dari urutan tersebut dihitung berdasarkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Di mana kalau kita jalankan programnya, di sini dia akan menghitung jumlah average rating buku dari tiap-tiap penulis. Di mana di sini nilai tertinggi yaitu adalah Bill Watterson dengan nilai rating 4.650 dan nilai terendah yaitu Sue Monk dengan nilai 3.100. Di mana kalau kita jalankan program tadi itu akan mengembalikan nilai sebanyak 355 raw dan 1 kolom. Selanjutnya yaitu adalah Bookspot, di mana ini akan menghitung rating buku berdasarkan tiap genre, di mana seperti pada video sebelumnya genrenya dihitung secara unik. Yang pertama itu ada genre children, non-fiction, fiction dan juga genre fiction, di mana di sini book ratingnya tertinggi yang didapati oleh genre fiction, dan untuk nilai terendah didapatkan oleh genre children berdasarkan Bookspot yang telah dihitung tadi pakai kode ini. Dan itu urutannya yang paling tinggi itu ada genre fiction, diikuti dengan non-fiction, lalu diikuti dengan fiction dan juga children. Nah, yaitu langkah selanjutnya yaitu Scatterplot of Sold Price versus Unit Sold, di mana ini akan melakukan perbandingan antara jumlah penjualan dengan jumlah unit atau jumlah kuantiti dari suatu produk itu sendiri. Di mana di sini ada penjelasan kodenya yang dapat kita lihat, di mana yaitu scatter berfungsi membuat plot menggunakan Metasploit pada bahasa Python, dan untuk sell price yaitu untuk menentukan kolom sell price-nya, dan unit sold yaitu menentukan kolom unit sold pada produk itu sendiri. Nah, di sini juga menggunakan label, di mana untuk label X yaitu dapat dilihat di sini untuk sell price, dan kalau untuk Y label yaitu digunakan untuk menandakan unit sold-nya. Sedangkan kalau untuk title-nya seperti biasa yaitu untuk menampilkan judul dari diagram yang dirancang yaitu diagram scatter plot-nya, dan untuk show yaitu menampilkan diagramnya secara keseluruhan. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya. Ya, ditandai dengan dot-dot untuk perhitungan berdasarkan dari jumlah unit sell dan juga sell price yang telah dihitung tadi. Selanjutnya yaitu ada perhitungan language count, dimana di sini kita jalankan dulu, dimana ini akan memilih kolom language yang ada pada data frame dan menghitung berapa kali setiap nilai unik muncul di kolom language code, dimana hasilnya adalah series, dimana indeksnya adalah bahasa, kode bahasa, dan nilainya adalah jumlah kemunculan dari kode bahasa itu sendiri. Nah, di sini dia melakukan pengurutan berdasarkan jumlah kemunculan secara menaik dari yang terkecil yang ke terbesar, di mana hasil akhirnya adalah series menunjukkan jumlah buku untuk setiap kode bahasa yang diurutkan dari paling sedikit, yang dimana paling sedikit yaitu adalah kode bahasa dengan nama NL yaitu 1, dan kode bahasa ING yaitu 737 kemunculan yang merupakan kemunculan pada kode bahasa paling terbanyak setelah dilakukan perhitungan menggunakan bahasa Python berikut. Nah, selanjutnya di situ yaitu perhitungan berdasarkan diagram pi, di mana yaitu di sini ada PLT pi yang diikuti dengan language count, language label count index, dan star angel 90. Di mana dapat dilihat di sini yaitu membuat diagram lingkaran atau yang sering kita kenal dengan nama pie chart, yaitu dibuat menggunakan Matplotlib yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python untuk menghitung data jumlah dalam bentuk diagram. Nah, di sini dia yang pertama perhitungan yang didasari pada language count,
di mana data yang digunakan itu untuk membuat irisan pada pie chart atau jumlah buku per bahasa. Dan selanjutnya itu ada label, di mana labeling itu berisi language, yaitu melakukan perhitungan jumlah bahasa sebagai label untuk setiap irisannya. Di sini ada juga start angle yaitu 90, yaitu memutar awal irisan pertama sejauh 90 derajat. Di sini juga kita tambahkan title, yaitu menandakan untuk diagram pie chartnya, yaitu ini distribution of book by language, yaitu memberi judul pada grafik dengan teks. Dan untuk show menampilkan diagram pie-nya secara keseluruhan supaya dia muncul. Nah, seperti biasa dilakukan perhitungan tadi berdasarkan ini. Nilainya sesuai kode dengan nilai ING mendapatkan nilai tertinggi yaitu 737, dan nilai paling terkecil yaitu NL yaitu 1 dengan nilai paling rendah. Dapat dilihat irisan yang ini, nilainya paling kecil yang warna coklat ini. Mungkin kurang terbaca ya karena ketimpa, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya kita masuk berdasarkan group by, berdasarkan publisher yang dihitung dengan nilai dari publisher for revenue, di mana revenue itu yaitu dihitung dari tiap grupnya, yang lalu diurutkan berdasarkan pendapatan berdasarkan nilainya secara menurun, yaitu dihitung dari nilai paling terbesar dan dibalikkan kepada nilai yang terkecil. Di mana pada kode ini dibuat dalam bentuk table, di mana di sini ada publishernya yaitu orang yang menciptakan atau menyebarluaskan buku tersebut, di mana nilai pertama yaitu atau nilai tertingginya dipegang oleh nama publishernya yaitu Penguin Groups dari USA LLC dengan nilai yang dapat dilihat di sini. Ini nilainya, lalu diikuti dengan publisher dari Random House, Amazon Digital Service, HarperCollins, Hedge Book Group, Simon Schuster, Macmillan, HarperCollins, dan diakhiri dengan HarperCollins Christian Publishing dengan nilai terendahnya. Selanjutnya yaitu pembuatan berdasarkan language code, di mana tadi sebelumnya dinilai dari nilai paling besar, nilai dari paling kecil ke terbesar. Nah, di sini kita reverse nilainya dari paling terbesar ke yang terkecil. Di sini dapat dilihat sebelumnya nilai paling besarnya itu ING. Di sini dapat kita lihat juga ING masih terdapat nilai terbesarnya, dan ML yang masih satu yaitu nilai terkecil pada language code. Di mana di sini ada fungsi size, yaitu menghitung jumlah baris atau ukuran dari setiap grup bahasa yang setara dengan nilai dari value ikannya. Di mana kesimpulannya hasil akhirnya adalah series yang menunjukkan jumlah buku untuk setiap kode bahasa yang diurutkan dari nilai yang paling terbanyak. Selanjutnya di sini ada scatter plot of book average rating versus book rating count, di mana dari tabel di sini dapat kita lihat di mana fungsi dari diagram yang dibuat ini berfungsi untuk mengelompokkan baris-baris dalam bentuk data frame yang ditandai dengan DF berdasarkan nilai unik dari kolom auto rating, di mana book rating count-nya ialah ditulis dari setiap grup rating penulis, dan untuk min-nya itu menghitung nilai minimum dari kolom rating count untuk setiap grup rating penulis. Nah, maksudnya di sini dia melakukan perhitungan berdasarkan jumlah rating buku minimum untuk setiap kategori auto rating, di mana auto ratingnya terdapat yaitu adalah excellent, famous, intermediate, dan novice. Selanjutnya yang terakhir pada materi group by, yaitu ada perhitungan jumlah total gross sales by author, yaitu penjualan kotor pada penulis. Nah, di sini untuk penjelasan kodenya dapat kita lihat di bawah seperti sebelumnya, di mana pada yang pertama itu pembuatan scatter menggunakan Matplotlib, yaitu yang pertama DF-nya yaitu menghitung kolom box average rating sebagai data untuk pada sumbu X-nya, dan untuk menentukan box rating count sebagai data sumbu Y ini menggunakan atau memplot setiap titik data dengan rata-rata rating buku sebagai koordinat X dan jumlah rating buku sebagai koordinat Y. Di sini juga melakukan pemasangan yaitu X labelnya book average rating dengan diberikan teks book average rating. Selanjutnya yaitu ada Y label memberikan
perhitungan label, yaitu dengan teks book rating count, dan title-nya yaitu seperti dapat lihat di sini. Dan untuk selanjutnya itu menampilkan scatter plot yang telah dibuat. Nah, di sini secara keseluruhan pada gambar ini menjelaskan atau menunjukkan 10 penulis dengan total penjualan kotor, atau di sini disebut dengan gross sale tertinggi, di mana grafik ini dihasilkan menggunakan metode plot menggunakan kain bar atau bar ini, diagram batang, di mana setiap data frame yang telah dibuat itu diurutkan berdasarkan nilai penjualan tertinggi dan dibatasi hanya pada 10 baris teratas. Jadi cuma hanya penulis teratas saja yang akan ditampilkan pada diagram batangnya, dan sumbu X mewakili nama penulis, sementara sumbu Y itu menunjukkan nilai total penjualan kotor, di mana nilai X-nya dapat dari sini, yaitu nama-nama penulisnya seperti Harper Lee, Stephen King, David Sedaris, Clarence Harris, dan diakhiri dengan Jeffrey Eganes. Nah, di sini dari grafik terlihat bahwa Harper Lee merupakan penulis dengan penjualan tertinggi, diikuti dengan Stephen King, David Sedaris, dan Clarence Harris yang dapat lihat di sini. Mana nama-nama seperti C.S. Lewis, Colin Hoover, dan bahkan penulis yang tidak diketahui identitasnya atau kita sebut saja unknown itu juga termasuk dalam daftar, di mana visualisasi ini memberikan gambaran jelas terhadap apa yang kita cari seperti nama penulis, di mana itu melihat dari performa terbaiknya dari segi penjualan di dalam dataset yang project kami bikin atau yang kami gunakan, di mana grafik ini berfungsi untuk melakukan analisis pasar atau preferensi dari pembaca itu sendiri berdasarkan penjualan performa penulis, yaitu total gross sale. Di mana kalau kita lihat di sini Harper Lee mendapat nilai tertinggi dan diakhiri dengan Jeffrey Eganes mendapatkan nilai terendah berdasarkan total gross-nya yang dilihat berdasarkan 10 nilai teratas. Jadi mungkin saja ada penulis yang nilainya jauh lebih rendah dari Jeffrey Eganes karena nilai yang dihitung adalah nilai tertinggi, 10 nilai tertinggi pada dalam dataset berdasarkan total gross sale. Mungkin sekian materi mengenai histogram dan juga group by. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Wira Maulana akan melanjutkan exploratory data analysis ke bagian box plot. Di sini saya akan menjelaskan data yang telah didapat dan apa informasi yang kita dapatkan dari grafik-grafik box plot yang telah dibuat. Oke, pertama, di sini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara box rating count dan language code. Di sini kita akan memakai kode SNS box plot dengan datanya menggunakan DF, yaitu data yang sudah kita cleaning tadi, dan sumbu X yang berupa language code dan sumbu Y-nya adalah book ratings count. Lalu language code itu adalah kode bahasa yang dipakai oleh buku tersebut, misalnya seperti ENUS itu adalah English United States atau English Amerika, dan Spain itu untuk Spanyol dan lain-lain. Dan untuk di sumbu Y ada book rating count, yaitu jumlah orang yang memberikan rating untuk buku dalam bahasa tersebut. Misalnya dalam ENUS berarti ada berapa orang yang memberi rating dalam bahasa ENUS. Nah, untuk setiap bahasa dalam grafik ini kita mendapatkan informasi sebagai berikut. Dan sebelum kita telah informasinya, kita artikan dulu dalam box plot ini artinya apa aja. Di dalam box plot ini adalah ada box yang kotak itu, lalu di dalam ada juga garis dalam box, dan juga ada kumisnya yang di pinggir-pinggir itu, dan juga titik luar. Yang pertama, yang box itu mengartikan range, rentang antara kuartil 1 ke kuartil 3, yaitu yang data 25%-nya dan data 75%-nya. Dan bisa diingat, data 50% itu adalah mediannya atau titik tengahnya. Jadi ini yang dalam kotak itu adalah antara Q1 dan Q3, kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, di garis dalam box itu adalah mediannya berapa, atau titik tengahnya ada di mana.
dan ada kumis, itu adalah rentang nilai wajarnya. Maksudnya nilai wajar di sini yang tidak termasuk dalam outlier. Outlier itu maksudnya data-data yang aneh yang frekuensinya rendah dan dia sering muncul sendiri. Nah, di kumis-kumis ini di garis-garis itu nilai wajarnya biasanya dalam Q1. Q1 itu rentangnya 1,5 kali EQR-nya hingga Q3 ditambah 1,5 kali EQR. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Jadi di dalam grafik ini kita bisa melihat di English, the English US, French, dan English Kanada itu memiliki median dan distribusinya itu tinggi. Nah, dan dia juga ada banyak outlier ya. Nah, ini artinya beberapa buku dalam bahasa ini sangat populer. Maksudnya dia beda dari buku-buku yang lain, dia itu betul-betul sangat populer sampai dia berbeda dengan yang lainnya. Lalu ada di Spanyol, di sini median dan Q3-nya dapat dilihat cukup tinggi dan relatif stabil. Maksudnya banyak buku populer banyak karena rating yang tinggi itu kan, tetapi dia stabil. Maksudnya nggak ada yang rendah kali, nggak ada yang tinggi, sedikit yang rendah kali, sedikit yang tinggi kali. Dan di INGB atau Inggris United Kingdom, di situ dapat dilihat mediannya lebih rendah dibanding INUS. Di buku INGB ini cenderung rating yang sedikit. Nah, ratingnya cenderung lebih sedikit dari buku yang di ENUS. Dan di ARA dan NL itu jumlah ratingnya jauh lebih sedikit, sampai grafiknya tidak dapat dilihat di sini kan. Di NL dan ARA dapat dilihat itu NL itu Netherlands dan ARA itu Arabic. Itu jumlah ratingnya jauh lebih rendah dan buku dalam bahasa ini kurang banyak di rating. Nah, apa yang dapat kita artikan dari grafik ini? Dalam bahasa Inggris, itu mendominasi dalam jumlah rating. Artinya banyak orang yang memberi rating untuk buku-buku dalam berbahasa Inggris. Dan banyak outlier positif yang tinggi-tinggi ini, titik-titik yang di atas itu, untuk bahasa INUS, ENG, dan NGB. Itu artinya ada beberapa buku yang sangat-sangat populer dalam bahasa itu. Dan bahasa dengan box sempit itu seperti dalam Arabic dan NL itu pasarnya lebih kecil, relatif lebih kecil dari pasar-pasar besar seperti INUS dan English dan lain-lainnya. Lalu dapat dilihat di sini di INUS dan INGB, itu menunjukkan bahwa dari segi pasar dia buku-buku ini lebih banyak terjual di Amerika dibandingkan di Inggris. Nah, yang dapat kita prediksi dari data ini, bahasa dengan ratingnya banyak itu potensi pasarnya atau potensi penjualannya itu lebih tinggi. Nah, bisa digunakan untuk para penerbit buku itu untuk menentukan bahasa mana yang lebih cocok. Atau mungkin nggak cuma bahasa buku, bisa juga untuk bahasa terjemahan dari buku. Bahkan terjemahan itu kadang lebih populer dan lebih laku daripada bahasa asli dari buku tersebut. Oke, kita lanjut ke grafik berikutnya. Di sini kita ada tabel scatter dan ada garis regresi. Di sini kita pakai SNS Redplot dengan data dan sumbu X. Dan sumbu X-nya adalah book ratings count dan Y-nya book average rating. Di sini kita menunjukkan apa hubungan dari book average rating dan book ratings count. Maksudnya
ada apa hubungan dari rata-rata rating yang didapatkan dan jumlah rating yang diberi untuk masing-masing buku. Dan dapat dilihat dari grafiknya, itu selagi jumlah rating yang diberikan kepada buku itu naik makin banyak, maka rating rata-ratanya, jumlah ratingnya juga makin tinggi. Nah, ini mungkin artinya selagi buku itu makin banyak reviewnya, makin banyak ratingnya, maka buku itu makin populer dan lebih banyak direkomendasikan ke orang lain. Maka ratingnya juga hasil ratingnya juga meningkat atau lebih tinggi. Walau tidak terlalu tinggi, dapat dilihat di sini garisnya menaik hanya sedikit, tapi itu lumayan naik gitu. Nah, kita lanjut ke grafik berikutnya. Di sini ada dua tabel, ada dua grafik. Di sini kita menunjukkan hubungan antara author rating dan unit sold. Ada berapa unit yang terjual dan juga hubungan antara unit yang terjual ke book rating count atau berapa jumlah rating yang diberikan. Di sini kita menggunakan box plot dan rect plot dengan sumbu X dan Y seperti berikut, yang seperti yang dijelaskan tadi. Nah, di sini sumbu X-nya di box plot itu untuk satu distribusi, yaitu beda kali ya. Di novice, intermediate, dan famous itu cenderung jauh lebih kecil dari excellent. Juga di sumbu Y-nya rating count-nya lebih tinggi. Oke, kita bahas dulu grafik box plot yang di kiri. Itu ada sumbu X-nya dan menunjukkan kategori. Ini tingkat penulis yang dikelompokkan berdasarkan novice, intermediate, famous, dan excellent. Dan dari kiri ke kanan itu semakin populer. Dan dalam sumbu Y-nya ada unit sold yang menunjukkan jumlah unit buku yang terjual. Ada berapa buku yang terjual. Nah, per kategori dapat dikelompokkan ya, ada yang 3 yang sedikit dan juga 1 yang besar yang sangat banyak, yaitu yang 3 itu novice, intermediate, dan famous, dan juga yang paling banyak itu excellent. Nah, di yang kelompok 3 ini, yang novice, intermediate, dan famous, itu mediannya rendah dan hampir sama, dan juga tampilan boxnya sempit, yang itu menandakan penjualannya konsisten tapi rendah untuk di kategori itu. Dan juga banyak di intermediate kita temukan titik-titik ini, itu banyak outlier positif, yang berarti yang di kelompok intermediate beberapa penulis yang baru masuk itu juga beberapa ada yang sukses besar. Nah, dalam kategori excellent, nah dia mediannya jauh lebih tinggi dan juga rentangnya lebih besar dan variasinya lebih tinggi. Maksudnya yang sukses besar di sini itu jauh lebih banyak dari yang di intermediate itu. Yang di intermediate tadi banyak yang hanya beberapa yang sukses besar, makanya dia termasuk yang titik-titik atau outlier. Dan di excellent ini itu jauh lebih banyak yang sukses besar. Nah, di dalam box excellent ini juga kita artikan bahwa semakin tinggi auto rating, maka semakin besar juga kemungkinan penjualannya lebih tinggi. Nah, juga di excellent itu cenderung penjualannya lebih banyak tapi variasinya lebih besar juga. Dalam arti maksudnya penjualannya banyak itu dari sangat sukses dan hingga biasa saja, itu range-nya jauh kali. Dan dibandingkan dengan novice, intermediate, dan famous, mereka yang bertiga itu cenderung lebih stabil. Yang dapat dilihat boxnya lebih kecil. Nah, yang kurang stabil itu di excellent. Tetapi walaupun kurang stabil itu rentangnya sangat besar gitu. Bisa sangat sukses sekali dan bisa
Biasa saja ini bukan berarti rendah, dia itu artinya hampir sama seperti yang di novice, intermediate, dan famous tadi. Oke, kita hubungkan lagi yang unit terjual ke rating yang didapat dalam grafik yang kanan, grafik scatter, yang dimana sumbu X-nya adalah jumlah unit yang terjual dan sumbu Y-nya ada book rating count, yang artinya jumlah pengguna yang membeli rating. Ada berapa rating yang didapatkan dari buku tersebut. Nah, masing-masing titik itu menunjukkan satu buku dengan berapa dalam satu buku itu berapa unit terjual dan berapa jumlah rating yang didapat. Dan ada garisnya itu untuk regresi linear yang menunjukkan arah tren dari hubungan sumbu X dan Y-nya. Nah, dapat dilihat ini sebagian besar buku dengan penjualan rendah yang kurang dari 10.000 itu memiliki jumlah rating yang sangat bervariasi. Maksudnya datanya jangan sangat tersebar. Dan buku dengan penjualan tinggi itu cenderung punya jumlah ratingnya lumayan stabil. Maksudnya yang di rentang berapa itu 70.000 sampai 120.000 itu ratingnya lebih stabil, maksudnya stabil tinggi di rentang 70.000 sampai 120.000. Lalu dapat dilihat garisnya malah menurun sedikit, dan itu artinya korelasinya negatif gitu ya, antara penjualan dan jumlah rating. Artinya buku populer belum tentu disukai banyak orang karena rating count-nya biasa aja. Dan juga buku yang terkenal bisa jadi karena faktor lain selain dari data yang kita dapat, yaitu data yang kita dapat hanya jumlah rating. Nah, kesimpulan ratingnya dari grafik scatter yang di kanan ini itu tidak ada hubungan linear kuat antara jumlah unit terjual dan jumlah rating yang didapat. Tapi bisa aja laku karena sedikit orang memberi rating, maka rating lebih tinggi kan. Dan juga kalau rating lebih banyak, maka dia penjualannya bisa menurun. Oke, kita lanjut ke grafik selanjutnya. Nah, di sini kita membuat box plot horizontal yang mana menunjukkan rating dan juga hubungan ke tingkat penjualannya. Nah, di grafik yang di kiri itu di sumbu X-nya tidak digunakan karena dia hanya satu distribusi horizontal, dan di sumbu Y-nya adalah jumlah rating yang didapat oleh buku. Nah, yang kita dapat dari sini, mediannya berada di sekitar 100.000 dan rentang interkuartilnya, maksudnya rentang antara Q1 ke Q3-nya ada dari jumlah 75.000 sampai 130.000. Dan ada banyak outlier di kanan yang lebih dari 175.000. Itu artinya ada beberapa buku yang jauh lebih populer dari yang mayoritas yang ada di median. Habis itu distribusinya condong ke kanan, atau istilahnya positively skewed. Nah, itu condong ke kanan ini artinya kebanyakan buku dapat jumlah rating sedang dan sebagian kecil mendapatkan rating yang sangat-sangat tinggi. Lalu dapat kita lihat di grafik yang kanan itu ada scatter plot yang menunjukkan hubungan antara jumlah rating dan peringkat skor buku, dan setiap titik itu menandakan satu buku, dan ada garis biru ini untuk menunjukkan regresi linear antara dua sumber tersebut. Nah, di sini dapat dilihat data yang mengejutkan bahwa
hubungannya negatif. Di sini di mana semakin banyak rating, maka nilai skor rank itu malah lebih turun. Nah, ada juga beberapa outliernya, yaitu ada yang rating count tinggi, ada juga dan skor ranknya tinggi juga. Itu untuk buku-buku yang populer tapi peringkatnya buruk. Maksudnya skor ranknya rendah. Dan juga ada buku yang ratingnya sedikit tapi skor ranknya tinggi. Maksudnya ada bisa dibilang yang suka dengan bukunya sedikit, cuma yang suka bukunya itu suka sekali. Nah, itu dari keseluruhan dapat kita simpulkan, maka semakin banyak rating, maka peringkatnya malah lebih turun. Maksudnya mungkin di sini rating yang diberikan itu akan berkontribusi ke jumlah rata-rata rating yang dilihat orang dalam satu review itu. Misalnya yang awalnya 5, yang ratingnya 5, nanti itu semakin banyak rating itu mungkin karena lebih bervariasi malah turun ke misalnya 4,75 gitu. Dan itu trennya naik terus sampai bukunya betul-betul populer dan menunjukkan satu garis stabil. Nah, tetapi trennya ya memang menurun karena dari defaultnya yang tinggi, dia rating yang diberikan makin banyak, dia malah turun. Nah, prediksi yang dapat kita ambil dari kedua data ini itu buku yang banyak dikasih review, yang banyak dikasih rating, itu cenderung performanya menurun rendah hanya di skor rank. Tetapi itu belum tentu mempengaruhi tingkat penjualannya. Maka bisa mempengaruhi publisher dalam memanage buku-buku itu. Maka buku itu lebih mending banyak diulas, tapi ulasannya itu harus ditelaah ulang apakah ulasannya itu lebih tinggi, ulasannya jelek atau ulasannya bagus. Maka kalau misalnya dia ulasannya banyak, itu perlu difilter lagi untuk ulasan yang tinggi. Hanya ambil yang ulasan tinggi aja untuk buku-buku yang perlu diprioritaskan untuk penjualan. Sekian bagian penjelasan box plot dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.